Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwati rahimakumullah, masih di bab yang ke-70 ya. Berbicara tentang usul ahlus sunnah, itu kewajiban menerima hadis-hadis dan riwayat yang datang dari salafus saleh, dan maknanya adalah diantara ciri ahli bid'ah adalah ketika mereka mencoba memisahkan antara Quran dengan riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mencoba mencela hadis-hadis yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan semua syubhat-syubhat yang mereka bawakan, yang pertemuan kemarin telah kita jelaskan ya, gaya-gaya pemikiran mereka yang seringkali dibungkus dengan bungkus-bungkus yang seolah-olah penelitian ilmiah, akademis dan lain-lain, namun hakikatnya adalah kebusukan, kekufuran ya, yang mereka sembunyikan. Maka di antara usul ahlus sunnah adalah kewajiban menerima riwayat-riwayat hadis demikian, dan tak boleh ada ide sama sekali untuk mencoba memisahkan antara hadis-hadis yang telah diterima oleh umat dari zaman ke zaman, ya, nggak boleh ada ide sama sekali untuk menolaknya, ya. Apalah lagi lebih jauh lagi memberikan keraguan kepada manusia tentang para periwayat, para rijal yang menyampaikan kabar tersebut, ya, menjadi rantai pembawa kabar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari para sahabat, tabi'in dan lain-lain. Ya, itu adalah bentuk pengingkaran seseorang terhadap usul mendasar di antara usul-usul Islam, ya, yaitu kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pengingkaran kepada sunnah adalah pengingkaran terhadap Al-Quran. Demikian pengingkaran terhadap para sahabat radhiyallahu anhum adalah pengingkaran terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak mungkin kita mendapatkan kabar yang datang dari Rasul kecuali melalui jalur sahabat. Demikian pengingkaran terhadap para ulama, para imam yang membawakan kabar-kabar yang menjadi rantai pembawa kabar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hakikatnya adalah pengingkaran terhadap Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena pada hakikatnya tidak bisa kita mendapatkan kabar yang datang tentang sunnah sebagai usul mendasar agama kita kecuali melalui rantai ini, kecuali melalui jalur ini, ya. Maka di antara ciri mutlak seseorang menyimpang akidahnya, madhabnya, bahkan sampai titik kekufuran, adalah ketika mereka mencoba memisahkan antara Al-Quran dan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran dan Sunnah yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita sampai penjelasan Syekh Shalih Al Fauzan, hafizahullah. Di sini Al-Imam rahimahullah berkata, apabila kau melihat orang demikian, fattahimhu alal Islam, maka celak keislamannya, yakni ragukan keislaman dia. Ragukan keislaman dia, hakikatnya dia tidak berislam. Itu. Ya. Bisa jadi kita masih tidak menghukumi seseorang dengan hukum kafir di dunia, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa jadi dia terhukumi kafir. Awas. Bisa jadi juga kita menghukumi seseorang secara zahir, mungkin dia mati di atas kekafiran, dia non muslim mati di atas kekafiran, maka orang yang mati di atas kekafiran berada di neraka. Secara zahir kita menghukumi demikian, tapi wallahu a'lam, ternyata Allah memberikannya taubat di masa sebelum matinya yang kita tidak melihat. Itu urusan itu dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi di dunia hukumnya demikian. Ya. Sampai perkataan Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah, wa minan nas man yufarriq bainal ahadits fa yaqul,
Dan di antara manusia, ada yang mencoba membeda-bedakan antara hadis-hadis yang ada. Dan mereka berkata, yakni hujjah mereka, syubhat mereka. Al-hadithul mutawatir yufidul ilm, wal hadith al-ahad yufidul dhann. Bahwasanya hadis yang sifatnya mutawatir, ya itu memberikan faidah, yakni memberikan kesimpulan bahwasanya ilmu yang dibawakan. Sebaliknya hadis yang sifatnya ahad, ini sifatnya hanya dugaan saja, tidak membawakan ilmu. Sifatnya hanya dugaan. Wa hadza batil, dan perkataan ini adalah perkataan batil li'anna kullama sahha 'anir rasul sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan semua hal yang memang sahih datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam wa thabat, dan kemudian juga thabat, yakni kuat kabarnya, fa innahu yufid al-ilm, maka bagaimanapun membawakan ilmu yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sawa'un kana mutawatiran aw ahadan, baik sifatnya hadis tersebut riwayatnya mutawatir ataupun ahad. Fala tafriq baina dilalat al-hadis as-sahih al-kullu yajibu imtithaluhu wal 'amalu bihi bidun tafriq. Kan enggak boleh seseorang membeda-bedakan, ya kan, di antara menerimanya. Ya, menerima kabar yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ini membawakan makna demikian, kalau jenis yang demikian membawakan makna, enggak boleh dari sisi itu. Kalau memang kuat dan para ulama, para ahlinya menghukumi ini kuat, mau mutawatir mau ahad, maka wajib menerimanya. Ini di antara akidah-akidahnya Mu'tazilah, memisahkan antara mutawatir dengan ahad. Tokoh-tokohnya tuh memisahkan antara hadis yang mutawatir dan ahad. Apa mutawatir ahad? Nih, hadis kalau dilihat dari jalur periwayatannya ini menyegarkan. Ini pernah Anda jelaskan, menyegarkan aja ya. Hadis kalau dilihat dari jumlah jalur periwayatan. Rasul berbicara sallallahu alaihi wasallam, berapa orang yang mendengarkan? Dari berapa orang yang mendengarkan kemudian meriwayatkannya kepada murid-muridnya, generasi berikutnya yang enggak ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, berapa orang? Tuh, begitu. Oke, akhirnya terjadilah bentuk jalur-jalur hadis. Zen? Apabila dilihat dari jumlah riwayatnya, terbagi hadis menjadi dua macam, mutawatir dan ahad. Ana nggak ngomong sahih atau dhaif, nggak. Ngomongin jumlah jalur periwayatan. Oke? Ana nggak ngomongin sahih atau dhaif. Ntar dulu. Pembagian hadis apabila dilihat dari sisi jumlah periwayatannya, ada mutawatir, ada ahad. Zen? Mutawatir nih yang kayak gimana? Mutawatir ulama beda pendapat, akhirnya masing-masing ngasih definisi yang beda, cuman paling umum adalah di mana setiap tabaqah, setiap level yang bawa kabar, at least minimal 10 orang. Jadi sahabat yang meriwayatkan dari Rasul aja udah 10 orang. Ke bawahnya piramid otomatis. Berarti lebih dari 10. Iya kan, satu sahabat pergi ke negeri fulani dan muridnya lebih banyak. Piramid gak? Iya kan? Kalau sampai 10, 11, 12 maka masuk mutawatir. 10 tuh minimal. Itu mutawatir. Hadis yang mutawatir itu demikian. Setiap level at least 10. Dan biasanya paling sedikit di antara level-level itu, tabaqah itu adalah level sahabat. Kalau sahabatnya aja udah 10, ke bawahnya piramid. Ahram, piramid. Zen? Ahad yang mana? Ahad yang mana, Ustaz? Ulama bilang, malam yablugh darajat tawatur. Hadis-hadis yang tidak sampai level mutawatir, maka masukkan ahad. Awas, bukan ahad. Ini ahad artinya satu tuh. Oke? Ahad. Qul huwallahu ahad tuh, ahad. Ini hadis ahad. Ahadnya artinya apa? Jamak dari ahad. Ahad tuh. Artinya retail. Oke? Ahad. Fardiyat. Nggak sampai level mutawatir, masukin ke kategori ahad. Yang mutawatir ini ulama bilang, rahimahumullah ahyan wa amwatan, ini bisa dipastikan sahih datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memberikan makna yastahil tawatu'uhum 'alal kadzib. Enggak mungkin mereka semua sebanyak ini, sejumlah ini kaum muslimin kompakan untuk berdusta. Enggak mungkin. Jadi kalau udah mutawatir, nah baru bicara hukum ya. Ya. Mutawatir ada dua macam. Ada mutawatir lafzi,
lafaz-lafaznya mutawatir, redaksinya mutawatir. Ada mutawatir maknanya mutawatir. Banyak makna demikian diriwayatkan banyak sahabat, tapi redaksinya beda-beda. Tuh, mutawatir ada dua macam. Yang mutawatir lafzi, redaksinya mutawatir beneran, okay? Cuman satu. Man haddatsa alayya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barakallah. Barang siapa yang dengan sengaja berdusta atas namaku, ngomong hadis, Rasul bilang, padahal Rasul nggak bilang, ya? Dengan sengaja berdusta atas namaku, maka siap-siap ambil tempat duduknya di neraka. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tuh, itu semua sahabat meriwayatkan dengan lafaz itu, dengan redaksi itu. Dan semua tabi'in, redaksinya nggak berubah. Kayak Allah jagain, tau nggak? Karena apa? Maknanya yang sangat penting. Untuk menjaga kemurnian Islam. Yang maknawi banyak. Yang maknanya mutawatir. Lafaznya beda-beda, banyak. Mashul khuf. Sunnahnya mashul khuf. Kemudian Allah di langit, Allah fis sama, mengangkat tangan ketika doa dan lain-lain. Ini mutawatir maknan. Zain? Kalau mutawatir dibilang sahih wajar, bahkan cenderung benar nih kabar. Kenapa yastahilu tawatu'uhum 'alal kadzib? Mustahil manusia yang banyak ini kompakan semua berdusta, nggak mungkin. Oke? Kalau udah sampai titik semua sebanyak itu kompakan berdusta, itu nggak mungkin. Ya? Nah, yang satu lagi ahad. Kebanyakan hadis yang datang dari Rasul SAW dengan logikamu, kau bisa katakan, banyakan mutawatir apa ahad yang datang dari Rasul? Pasti banyaknya ahad kan? Oke? Kalau ahad, karena sifat hadisnya ahad, dia bilang ini cuma dugaan, yakni nggak mesti diterima sebagaimana ketika menerima mutawatir, berantakan nggak agama? Sementara banyaknya ilmu yang datang dari Rasul SAW, jalurnya banyaknya ahad tuh. Akhirnya banyaklah ilmu yang kita tolak dari Rasulullah SAW karena jalurnya ahad tuh. Dia mau bikin sebuah kaidah yang dengan ini berantakan semua usul Islam. Gimana caranya? Bikin kaidah di antara kaidah ini. Hadis kalau ahad ini cuma dugaan saja, nggak mutlak benar datang dari Rasulullah SAW. Tapi kalau mutawatir baru kita harus terima. Tuh, tadinya Quran deh terima, oke? Hadis jangan. Tuh. Terus ya nih bergain syuaya. Bergain dikit ya nih, turun. Iya deh hadis terima. Tapi yang mutawatirnya aja, yang ahadnya jangan. Dan badut demikian ada dari zaman ke zaman. Bukan baru sekarang. Oke? Badut demikian harus ada untuk bikin rame zaman. Untuk kelihatan siapa saja yang mengangkat pena dan mengangkat lisan mereka untuk mengingkari mereka, Allah mau lihat di antara hamba-hambaku. Mana yang memerangi mereka? Mana yang mencintai dan meridhoi mereka? Ya? Itu mutawatir sama ahad. Jadi mungkin nggak hadis, kita berikan syarat begitu. Kalau mutawatir berarti harus diterima karena ilmu hak datang dari Rasulullah SAW. Kalau ahad berarti ya zon, ya ini dugaan, bisa benar bisa enggak, bisa dipakai bisa enggak. Berantakan enggak kalau gitu? Agama. Sementara kebanyakan hadis yang datang dari Rasulullah sifatnya, ayo lu gimana? Berantakan udah Islam kalau gitu. Ya, banyak caranya untuk ngancurin pondasi Islam. Sumber-sumber yang membawa data dari Rasul SAW diragukan kepercayaan umat kepada mereka. Kemarin kita jelaskan, dari situ mereka mencela Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa? Dia paling banyak membawakan ilmu dari Rasulullah SAW, paling banyak meriwayatkan ilmu. Kalau Abu Hurairahnya udah mereka berhasil membuat kita curiga dan gak percaya sama Abu Hurairah, semua kabar yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kita tolak. Berantakan gak agama? Berapa banyak hukum halal, haram, atau usul akidah yang ilmunya, jalurnya dibawakan oleh hanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi mutawatir ada berapa? Minimal 10 tiap level.
Ahad nggak sampai level. Ahad ada 3 jenis. Ada masyhur. Masyhur nih ngetop. Itu apa? Ketika di antara tobakoh-tobakoh yang ada, minimal 3 orang masyhur. 3 up masyhur. 3, 4, 5 minimal ya. Oke? Ibrahnya akal. Ustadz nih tabi ini ada 19. Tapi sahabat yang riwayatin cuma 3. No. Hitungnya di 3 tuh. Ibrah nilai diambil dari yang paling dikit. Ini mustalah hadis dikit. Zen? Yang riwayatinnya minimal 3 ini masuknya kategori ahad masyhur. Masyhur ya, banyak terdengar. Ada aziz. Aziz ini artinya seldom, jarang. Azza ya'izzu artinya apa? Perkasa. Dirubah harokatnya. Azza ya'uzzu. Jarang artinya. Cuman berubah harokat. Oke? Aziz ini bukan lagi ngomongin perkasa. Tapi dari azza ya'uzzu. Yani jarang. Nah minimal di tobakoh-tobakohnya minimal 2 orang. Ah itu aziz masuknya. Zah? Nah yang ketiga gharib. Ahad gharib. Gharib nih minimal di tobakoh-tobakohnya ada yang cuma 1 orang yang meriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis ahad gharib. Ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar doang. Itu gharib. Kata ulama. Di antara contohnya hadis gharib adalah itu. Innamal a'malu binniyat. Mau kita tolak nih hadis? Sementara setengah agama beredarnya di atas hadis ini. Cuman gara-gara apa? Gara-gara ahad kita mau tolak? Yang nyampein Umar lagi radhiyallahu anhu. Yang Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam ajrallahu al-haqqa ala lisani wa qalbi. Allah ngalirkan yang hak dari lisan dan hatinya. Ayo lo. Berantakan enggak akidah kita kalau kita pakai kaidah-kaidah busuk dari para ahli bidah ini. Ya? Itu maksud dari paragraf ini. Di antara manusia ada yang membedakan antara mutawatir dan ahad. Zain? Anda teruskan ya. Wasufiyah aidon. Ini juga nih. Cupiyah. La ya'maluna bis sunnah. Mereka tak mau mengamalkan sunnah. Wala bil Quran. Quran dia nggak mau. Innama ya'malun bi azwaqihim wa mawajidihim. Mereka hanya mau melakukan apa yang mereka dzauq, perasaan mereka, feeling mereka. Ya salam. Dan mawajidihim dan yakni apa? Penerangan-penerangan yang terjadi pada mereka, kasyaf. Dibukakan ilmu-ilmu gaib baginya dari Allah Subhanahu wa taala. Cenah. Ya, wali cenah. Wali setan. Bukan wali Allah, wali syaitan. Fi'lan. Nggih. Wa yaqulun, mereka bilang, nahnu na'khudhu 'anillah mubasyarah. Kita ini udah ngambil dari Allah mubasyarah, langsung. Wala na'khudhu an tariqir Rasul. Tidak lagi kita perlu mengambil dari jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam li'annana wasalna ila Allah falasna bihajah ila Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan kita udah nyampe langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita no longer need any prophet. Kita enggak butuh lagi seorang utusan. Segila itu. Ya. Wa innamar rasul lil awam. Rasul ini cuma buat awam. Alladzin ma wasalu ila Allah. Mereka yang enggak bisa sampai kepada Allah langsung. Hadza min abdalil batil wa afdahil kufr. Ini adalah sebatil-batilnya kebatilan. Oke? Senyata-nyatanya kekufuran wal iyadzu billah. Kurang ajar gak? Dapat wahyu lagi. Dia kalau meriang itu dapat wahyu katanya. Dapat wahyu lagi, meriang.
Au yunkir syai'an. Maknanya alladhi yunkiru sunnah umuman wa yaqul innahu la ya'malu bis sunnah wa innama ya'malu bil Qur'an au yunkir ba'd as-sunnah wa hiya al-ahadits as-sahihah wa yaqul la ya'malu biha wa ba'dhum yaqul la ya'malu bil hadits illa bi syarat au ay yuwafiq al-Qur'an wa hadha batil. Semua macam-macam kekufuran ini. Di antara mereka ada yang menolak sunnah secara keseluruhan. Mereka hanya mau menerima Al-Qur'annya aja. Atau mungkin menolak sebagian sunnah. Tuh. Oke? Yaitu menolak sebagian sunnah, maknanya apa? Menolak hadis-hadis yang jelas sahih datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tak mau mengamalkannya. Atau sebagian ada yang bilang tidak mau mengamalkan hadis kecuali dengan syarat. Syaratnya apa? Harus mutawatir dan harus ada keterangan yang sama di dalam Al-Quran. Kalau ini hanya hadis doang, nggak ada keterangannya sama di Al-Quran, nggak dipakai. Waduh, ada-ada aja gayanya, ya kan? Wahada batil, dan itu batil. Wattiham lirrasul sallallahu alaihi wasallam bi annahu qad ya'ti bi syai'in yukhaliful Qur'an. Dan itu juga adalah tuduhan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul telah membawakan ajaran yang menentang Al-Qur'an. Fa hadzal qawlu la yajuz, dan itu perkataan yang tak boleh dikatakan oleh seseorang, ya. Wa qad ya'muru Rasul sallallahu alaihi wasallam bi asya'a laysat fil Qur'an. Banyak hal yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan dan tidak ada keterangannya di dalam Al-Quran. Kemarin Anda sudah jelaskan di antara bentuk hubungan kerja Al-Quran dengan Sunnah adalah Sunnah punya independensi di dalam menetapkan hukum. Maknanya apa? Rasul menyebutkan keharaman perkara-perkara yang Al-Quran diam dari keharamannya, kewajiban perkara-perkara yang Al-Quran diam dari kewajibannya. Al-Quran cuma menyebutkan secara umum, ati'ullaha wa ati'ur Rasul, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, gitu dong. Ya. Banyak Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara-perkara yang tidak ada pembahasannya di dalam Al-Qur'an. Seperti apa? Tahrim al-jam'i bainal mar'ah wa ammatiha. Nih, keharaman mengumpulkan antara seorang wanita dengan bibinya atau wanita dengan bibinya. Yani bibi dari bapak atau bibi dari ibu. Ente menikah dengan seorang wanita, nggak boleh ente poligamiin dia. Oke, dengan bibinya dari bapak atau bibinya dari ibu. Ammah dari bapak, khalah dari ibu. Nggak boleh tuh. Nah, keharaman ini ada nggak di dalam Al-Quran? Nggak ada. Ya. Kalau sama bibi yang lain boleh nggak? Boleh itu. Iya. Nggak apa-apa, itu bisa diatur. Aduh, jadi batuk. Apa? Al-Qur'anu fihi an-nahyu 'anil jam'i bainal ukhtain. Al-Qur'an hanya menyebutkan larangan mengumpulkan antara saudari dengan saudaranya. Syariat Islam nggak boleh. Kita menikah sama kakaknya, menikahi juga adiknya. Syariat Islam nggak boleh tuh. Syariat dulu boleh. Ya'qub alaihi salam menikahi anaknya Labun. Adik kakak ini. Leah sama Rachel ini, adik kakak. Yang akhirnya menurunkan 12 Bani Israel ini. Bani Israel yang anak-anak Ya'qub alaihi salam. Tapi di syariat Islam nggak boleh. Akhwat nggak boleh dijama', nggak boleh nggak boleh dikumpulkan. Ya? Jadi ente ngelamar nih adiknya. Empoknya cakep juga. Ente lamar juga nggak boleh. Haram. Ya. Iya, payah itu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, la yujma' bainal mar'ah wa ammatiha. Enggak boleh dikumpulkan antara seorang wanita dengan bibinya dari bapak, wala bainal mar'ah wa khalatiha, dan tak boleh dikumpulkan antara seorang wanita dengan khalahnya, bibinya dari ibu. Fayajibul amalu bima qalahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib mempraktekkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan al-Imam, fattahimhu 'alal Islam, maka celaklah keislamannya. Maknanya apa? Fa innahu rajulun radiul madhhabi wal qaul. Sesungguhnya ia adalah seseorang yang memiliki keyakinan yang buruk, yang batil, ya. Qail hadza, Syekh Shalih Fauzan berkata, qail hadza, orang yang mengatakan demikian, imma ayyakuna minal khawarij, entah dia dari golongan khawarij, wa imma ayyakuna minal jahmiyah wal mu'tazilah, entah dari golongan jahmiyah dan Mu'tazilah.
ya yang sejak awal mulai mengingkari keterangan-keterangan yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hanya berpegang teguh kepada zahirnya Al-Quran. Gaya-gaya awalnya dari mereka nih, Jahmiyah dan Khawarij. Wa imma yakuna minas sufiyah, atau mungkin golongan sufi alladzina yaz'amun annahum laisu bihajah ila al-ahadits, yang seringkali menegaskan bahwasanya mereka tak memerlukan lagi hadis li'annahum wasalu ila Allah, dikarenakan mereka telah sampai kepada Allah, wa ya'khudhuna 'anillahi mubasharatan, dan langsung mengambil dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yaqulun, dan mereka berkata, antum ta'khudhuna dinakum bin mayyit an mayyit, kalian ini mengambil agama kalian dari orang mati jalurnya nih. Wa nahnu na'khudhu 'anil hayyil ladzi la yamut, adapun kami mengambil agama kami dari yang maha hidup dan takkan pernah mati. Dan tuh syubhatnya. Iya. Nih usul sufiyah nih. Innal ilma, kita makan sufi dulu, ada pelajaran tasawuf dulu, Al-Azhar masih dapat. Dapat lumayan tahu buat nyela-nyela kan enak. Ibadah bro, nyela ahli bid'ah dan kebid'ahan mereka ini ibadah. Ibadah itu. Ini ibadah yang para manusia berpaling darinya. Alhamdulillah Allah kasih kita hobi sebelah situ. Allahumma rzuqnal ikhlas fil a'mal barakatuh. Ini usulnya sufiyah. Innal ilma jaa bil haqiqah kama jaa bis syariah. Sesungguhnya ilmu ini datang dari Allah dalam bentuk hakikat sebagaimana datang dalam bentuk syariat. Jaa bis syariah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam nih dalam bentuk hakikat, dan Rasul menyampaikan entah dalam bentuk hakikat, dalam bentuk syariat. Dalam bentuk syariat, semua Rasul ajarin sallallahu alaihi wasallam, semua sahabat Rasul ajarkan sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajaran agama yang Rasul ajar, tuh syariat yang Rasul ajar. Tapi hakikat-hakikat hanya Rasul spesialkan. Hanya dikhususkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tuh, di antara para sahabat. Tuh. Udah kecium belum baunya dari mana nih? Udah kecium belum? Dari mana? Rafidhah. Awalnya nih, bibitnya sufi ini deh. Usul bid'ah apa? Rafidhah, Murji'ah, Khawarij, Qadariyah kan? Sufi ini dari mana itu sebelah situ ya? Rafidhah. Peringatan-peringatan yang ada, maulid dan lain-lain. Ente pikir siapa yang ngajarin pertamanya? Yang sering kali dilakukan oleh sufi sekarang, yang ngaku ahlus sunnah. Ente pikir dari siapa? Itu pertama kali bikin siapa? Salahuddin Al-Ayyubi? Enggak. Rafidhah di Mesir, Fatimiyah. Ya, di zaman Bani Fatimiyah. Datang dalam bentuk hakikat sebagaimana dalam bentuk syariat nih usulnya. Nah, syariat Rasul memberikan kepada seluruh sahabatnya. Adapun hakikat hanya Rasul khususkan Ali radhiyallahu anhu. Dari Ali hanya mengkhususkan siapa? Al-Hasan Al-Basri. Ya, Hasan Basri siapa? Sirin, Ibnu itu jalurnya sufi itu. Jalur ilmu hakikat cenah. Padahal Ali radhiyallahu anhu kalau hidup, Hasan Al-Basri kalau hidup, loh. Ya? Allah yahdihim. Qauluhu wala yut'an ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ala ashabihi radhiyallahu anhu. Dan tak boleh dicela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum. Ya. Li'annahu ma'sum, tak boleh dicela Rasul dikarenakan Rasul ma'sum minallah jalla wa ala, dari Allah Subhanahu wa taala. Falladhi yattahimu ar-rasul aw yat'an fi, maka barang siapa yang mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam atau menuduhkan keburukan pada Rasul, wa annahu indahu hawan, dan bahwasanya ada sisi hawa nafsu pada dirinya, yazlim, bahwasanya Rasul berbuat kezaliman, wa nahwu dzalik, fa hadza kafirun billah, maka orang demikian fix kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika alladzi yat'anu fi sahabah radhiyallahu anhum, demikian juga mereka yang mencela para sahabat radhiyallahu anhum. Lianna Allah radhiya anhum wa madahahum, karena jelas Allah sendiri meridhai mereka dan menyanjung mereka. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam meridhai yani apa? Yuhibbuhum, mencintai dan menyanjung mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hum khairul qurun, dan mereka adalah sebaik-baiknya generasi.
Rasul berkata, khairukum qarni, sebaik-baiknya kalian, yakni sebaik-baiknya kalian, umatku, generasiku. Para sahabat radhiyallahu anhum. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasul pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian cela-cela para sahabatku. Fa walladzi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, andai saja salah seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, itu tak dapat menyaingi sejumput dari amalan sahabat radhiyallahu anhum, tidak juga setengahnya dari amalan sahabat radhiyallahu anhum, ya. Qala ta'ala, Allah pun berfirman, wasabiquna alawwaluna minal muhajirin wal ansar, dan para pendahulu dari golongan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan baik, radhiyallahu anhum, itulah orang-orang yang Allah ridhai mereka, wa radu'an, dan orang-orang yang memang benar meridhai Allah subhanahu wa ta'ala, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah telah persiapkan bagi mereka sungai-sungai yang mengalir di bawahnya surga yang mengalir di bawahnya sungai, khalidina fiha abada, mereka kelak abadi berada di dalamnya, dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang agung. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita termasuk mereka, ya. Termasuk yang ittaba'u bi ihsan, yang mengikuti para sahabat dengan baik, ya. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah pun menjelaskan, sungguh Allah telah meridhai para kaum mukminin ketika mereka membaiatmu di bawah pohon. Ini baiatur ridwan, ya. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah mengetahui isi hati mereka. Fa'anzala sakinata 'alaihim, Allah pun menurunkan sakinah, yakni ketenangan di hati mereka. Wa athabahum fathan qariba, dan Allah Subhanahu wa taala kelak akan mengganjar mereka dengan kemenangan, ya, yang cepat kemenangan, yang dekat, ya. Tahta syajarah al-bai'ah fil Hudaybiyah. Maksud syajarah sini adalah pohon bai'at di Hudaybiyah, Hudaybiyah ini, perjanjian Hudaybiyah. Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Allah mengetahui apa yang ada di dalam isi hati mereka dan menurunkan sakinah atas mereka dan mengganjar mereka dengan kemenangan yang dekat. Dan Allah berkata di akhir surat, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ah. Tuh, Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya. Yakni maksudnya siapa, ya? Sahabat, ya. Asyidda 'alal kuffar, mereka adalah orang-orang yang begitu tegas kepada orang-orang kafir, ruhama bainahum, namun saling merahmati di antara mereka. Tarahum ruk'an sujada, kau akan melihat mereka senantiasa berada dalam keadaan ruku dan sujud, yabtaghuna fadlan min Allah, begitu mengejar keutamaan Allah, wa ridwana, dan keridhaannya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, tanda-tanda mereka terdapat di wajah mereka dari bekas sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurah, demikianlah perumpamaan mereka, yakni siapa? Para sahabat, yang disebutkan di dalam Taurat. Tuh, bahkan dari zaman Taurat sudah disebutkan Muhammad SAW akan datang bersama kaum yang sifatnya demikian. Tuh, bahkan di kitab-kitab terdahulu disebutkan, ya, yakni sifatahum al-madhkura bit Taurah. Wa mathaluhum fil Injil, dan perumpamaan para sahabat Rasul SAW yang disebutkan di dalam perjanjian baru, Injil. Oke? Sifatuhum fil Injil, yakni sifat para sahabat di Injil, alladzi unzila ala Isa, yang diturunkan kepada Isa alaihi salam. Allah sebutkan, kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlab fastawa ala suqi. Sebagaimana bibit tumbuhan yang mulai mengeluarkan tunasnya dan kemudian tertancap dengan kuat di bumi, kemudian tumbuh dengan baik, dengan subur, dan kemudian membesar, okay? Dan tertancap kuat akarnya, okay? Yu'jibu zurra liyaghidha bihimul kuffar, yang dimana subur dan sehatnya tanaman ini dan kuatnya tanaman ini membuat para zurra, para orang-orang yang menanam, terkagum-kagum luar biasa. Tujuannya apa? Liyaghidha bihimul kuffar. Allah jadikan demikian untuk membuat para orang-orang kafir sebel.
Para orang kafir ini sebel melihat betapa kecintaan dan loyalitas para sahabat radhiyallahu anhum. Zin? Tuh. Fadalla ala anna alladhi, ayat ini jelas menunjukkan, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, bahwasanya mereka yang yaghtadh, yang benci dari sahabat, au yubghiduhum, atau membenci mereka, kafir, maka mereka orang kafir. Tuh. Kenapa? Karena Allah berkata, Allah jadikan sahabat, rekornya sedemikian rupa, tujuannya apa? Untuk membuat para kafir sebel. Iya kan? Biar pada kesel kafir nih, ngelihat loyalitas dan rekor para sahabat radhiyallahu anhum. Ini dia jelas, berarti orang yang sebel sama sahabat, berarti kata Syekh Shalih Fauzan. Awas, kita nggak semudah itu menghukumi di dunia seseorang kafir. Ntar dulu, jangan. Kita nggak boleh menghukumi langsung kah? Bisa jadi kita masih menghukumi muslim dia. Kalaupun terjadi error demikian padanya, bisa jadi masih kita hukumi muslim dia di dunia. Kenapa? Karena ada kaidah-kaidah untuk menghukumi kafir. Iya kan? Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa jadi dia dihukumi sebagaimana kafir yang hangus semua amalannya dikarenakan kekufuran yang terjadi padanya. Ya? Hati-hati celaan kepada sahabat radhiyallahu anhum. Karena Allah berkata liyaghidha bihimul kuffar. Dijadikan sahabat sedemikian rupa memang tujuannya untuk bikin gondok, ghaiz, murka, kesel orang-orang kafir. Ya? Qauluhu, perkataan al-Imam, li'annana innama arafna Allah wa arafna Rasulahu sallallahu alaihi wasallam wa arafna al-Quran wa arafna al-khaira wa syarra wa dunya wal akhirah bil athar. Dikarenakan kita semua, tidaklah kita mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal Al-Quran, mengenal keburukan dan kebaikan, mengenal dunia dan akhirat, kecuali hanya dengan riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay bil athar allati rawauha. Maknanya dengan riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh mereka, wahyal ahadits, yaitu hadis-hadis allati rawauha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falladhi yat'an fihim, maka orang yang mencela-cela para sahabat, yat'an fi syariah, hakikatnya mereka mencela syariat, li'annahu min riwayat ruwat kadzabah wa ghairu mauthuqin. Dikarenakan menurut mereka syariat ini hanyalah riwayat dari para perawi-perawi yang para pendusta dan tidak dapat dipercaya. Wa hadza qasdul yahud wal majus, dan ini hakikatnya adalah tujuan dari golongan Yahudi dan Majusi, yadusun 'alal muslimin jama'atan yasubbuna sahabah, di mana mereka mensisipkan di antara para kaum muslimin sebuah kelompok, yang zahirnya muslim, tapi kemudian mereka mencela-cela para sahabat radhiyallahu anhum, wa qasduhum ayyubtilu asy-syari'ah, dan tujuan mereka untuk membatalkan syariat, li'annahum idza abtalu hamalataha wa ruwataha, dikarenakan mereka apabila berhasil membatalkan para orang-orang yang meriwayatkan, membawakan syariat dari Rasul, ta'anu fi afdalil ummah, kana ta'nuhum fi ghairi sahabah min bab aula. Apabila mereka berani mencela para imam-imam yang membawakan, bahkan mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalul ummah, maka mereka terlebih lagi berani mencela para sahabat radhiyallahu anhum. Yani lebih ringan lah buat mereka mencela sahabat radhiyallahu anhum, menepis semua hadis yang dari Rasul aja sallallahu alaihi wasallam berani. Ya kan? Dengan hujah kita hanya mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu, perkataan al-Imam, sesungguhnya Al-Quran ila sunnah, kepada sunnah, ahwaj, lebih membutuhkan minas sunnah ila Al-Quran, daripada sunnah kepada Al-Quran. Ini diterjemahkannya demikian, tapi maknanya apa? Sunnah ini yang mengarahkan makna-makna Al-Quran. Seseorang tidak bisa merealisasikan Islam dalam bentuk praktek apabila hanya berpegang teguh kepada kepada Al-Quran tanpa keterangan yang datang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu fungsinya. Ya. Nazzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepadamu wahai Muhammad adz-dzikra, agar dengan itu kau jelaskan bagi manusia apa yang diturunkan atas mereka. Tuh, di ayat itu berarti ada berapa hal yang diturunkan atas Rasul? Kami turunkan kepadamu az-zikra, agar dengan itu
kau jelaskan bagi para manusia apa yang diturunkan atas mereka. Berarti ada berapa hal yang diturunkan? 2 hal. Az-zikra, yakni sunnah. Apa yang diturunkan bagi para manusia, yakni Al-Quran. Ya? Nah, nggak bisa kita mengamalkan sunnah kecuali dengan keterangan mengamalkan Al-Quran kecuali dengan keterangan yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran tidak menjelaskan sifat salat, tapi sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul berkata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Demikian juga haji disebutkan di dalam Al-Quran secara global saja, ya, dan diberikan penjelasannya. Ditugaskan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul berhaji dengan kaum muslimin di haji wada, dan Rasul berkata, "Litakhudhu anni manasikakum." Nih, ambil manasik kalian dariku. Yani prosesi haji ini ambil dariku. Diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ay ta'allamu min af'ali wa aqwali ma tu'adduna bihi manasikakum. Maknanya apa? Pelajarilah dari praktek-praktek dan ucapan-ucapanku yang dengan itu kalian melakukan manasik kalian. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalian contoh yang baik bagi mereka yang memang mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhir dan banyak berzikir kepada Allah. Fal-Quran muhtaj ila sunnah litubayyinah. Maka jelas Al-Quran sangat membutuhkan sunnah untuk menjelaskannya. Falladhi ya'khudhul Qur'ana faqat yakun qad qata'a al-Qur'an amma bayyanahu wa ma yuwaddihu. Maka orang yang hanya mengambil Al-Quran saja, maka ia telah memutus Al-Quran dari sesuatu yang menjelaskannya. Wa hadza hadfa ahli dhalal, dan ini hakikatnya adalah tujuan para ahli dhalal. Walladzina fi qulubihim zaigh, dan orang-orang yang terdapat penyimpangan di dalam hatinya. Lianna ahla zaigh ya'khudhun bi tarfin minal adillah. Karena demikianlah gaya orang-orang yang menyimpang, selalu saja mengambil satu sisi dari dalil dan kemudian meninggalkan sisi lain dari dalil yang datang. Okay? Demikian sebagaimana mereka mengambil satu sisi dalil yang mutasyabih saja dan meninggalkan dalil-dalil yang sifatnya muhkam datang dari syariah. Ya, itu adalah gaya orang-orang yang memang menyimpang. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan gaya mereka. Walladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Mereka yang memang pada dasarnya di dalam hatinya terdapat penyimpangan, ya, maka mereka hanya akan terus berfokus pada ayat-ayat yang mutasyabih, berpaling dari yang muhkam. Tujuannya apa? Untuk menjadikan fitnah, kesesatan di antara manusia, ya. Berhujjah dengan Al-Quran, tapi ayat-ayat yang sifatnya mutasyabih, yang multitafsir, yang nanti tafsirannya mereka bisa seret untuk membenarkan hawa nafsu mereka. Itu. Tayyib, alhamdulillah kita telah selesaikan bab ini. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan bab selanjutnya. Kita dengarkan azan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.